Pimpinan KPK melalui Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, Saudara, meminta maaf pada TNI soal kisruh penetapan tersangka Kabasarnas dalam OTT yang telah dilakukan oleh KPK pada Selasa 25 Juli 2023. KPK menyebut anggotanya hilaf karena menciduk prajurit TNI aktif dalam OTT dugaan suap di lingkungan Basarnas. Dua anggota TNI ini adalah Kabasarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dan juga Koordinator Administrasi atau Korsmin Letkol Afri Budi Cahyanto. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya menyadari semestinya jika terdapat prajurit TNI yang melakukan korupsi diserahkan ke pihak TNI. Johanis mengatakan penyidik KPK telah hilaf dan lupa melibatkan TNI dalam OTT di Basarnas. Dengan permohonan maaf itu, KPK lantas berharap bahwa nantinya proses hukum bisa dilakukan bersama-sama dengan peradilan koneksitas bersama. Tanak juga mengatakan permohonan maaf pada Panglima TNI Yudo Margono dan jajarannya karena telah menangkap dan menetapkan prajurit TNI hingga menjadikannya sebagai tersangka. Dalam penetapan Kabasarnas menjadi tersangka ini, KPK menduga ada suap hingga 88,3 miliar sejak 2021 sampai 2023 dari berbagai pihak. KPK juga menetapkan 3 pihak swasta sebagai tersangka yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati Mul Sunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. Dan membahas beberapa hal ya. Dan nanti pada kesempatan ini akan disampaikan yang pertama oleh pimpinan KPK Pak Johanis Tanak, dan nanti dilanjutkan dari pihak Puspom TNI, dan silakan juga untuk menyampaikan beberapa hal diskusi dan pembicaraan yang tadi sudah dilakukan antara KPK dengan Puspom. Kami silakan Pak Johanis Tanak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan, wartawati yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini KPK bersama TNI yang dipimpin oleh para Kapus POM TNI beserta rekan-rekan ini tadi di atas sudah melangsungkan audiens terkait dengan penanganan perkara di Basarnas dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK, karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil. Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi
sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas telepon ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. APH, aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian. Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegak hukum juga termasuk tentunya TNI. TNI adalah termasuk aparat penegak hukum. Dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi, TNI itu adalah penegak hukum. Dalam konteks tentang perikanan, TNI juga adalah aparat penyidik dalam penanganan perkara perikanan. Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK beserta jajaran sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan-pimpinan dan hukum dan rekan-rekan untuk disampaikan kepada Panglima. Kedepannya tidak ada lagi permasalahan seperti hal seperti ini. Kemudian yang kedua, karena perkara ini adalah melibatkan Basarnas yang kebetulan pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada di sana adalah dari TNI, dan tentunya penyelenggara TNI yang diperbantukan di sana menjadi penyelenggara negara, tetapi statusnya tetap sebagai TNI, maka penanganannya bisa dilakukan secara koneksitas, tetapi bisa juga ditangani sendiri oleh Puspom TNI. Kami lagi berkoordinasi nantinya bagaimana yang terbaik untuk kedua lembaga demi bangsa dan negara dalam penanganan perkara korupsi. Saya kira itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.